Dan akibat curah hujan tinggi, banjir juga melanda di Desa Maranting, Gunung Batu, Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan. Balangan Kalimantan Selatan dilanda banjir bandang, pemirsa. Oke, ini di Kabupaten Balangan. Dan informasinya salah satu titik terdampak di kawasan terparah ya, di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kita bisa lihat sejumlah rumah dan pepohonan ya terendam banjir begitu tinggi. Dan sepertinya juga memutus jalur lalu lintas di sana. Akses tidak bisa dilintasi. Kami mendengar informasi bahkan seorang warga di Desa Maranting ini. Kami terjebak banjir di Desa Maranting. Desa Maranting di wisata nah. Kami terjebak di sini karena banjir bandang. Minta tolonglah. Karena di sini ada anak kecil juga nah. Ada banyak loh kami terjebak di sini. Nah, minta tolong nah. Baik, bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Di video yang dikirimkan tadi, air mengalir deras, merendam perkampungan dan sejumlah warga bertahan dalam rumah berpegangan dengan pohon. Sejumlah warga juga dilaporkan menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah, pemirsa. Ya bang, pohon kami masih terjebak di situ bang, di atas atap kantor atau musola tuh bang. Di Maranting, wisata Maranting. Jalan lintas Meurah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayahkruet, Kecamatan Meurah 2, Kabupaten Pidijaya hingga kini masih tergenang lumpur dan air. Kondisi tersebut menghambat aktivitas warga terutama pengguna kendaraan roda 2. Jalan lintas Meurah 2, tepatnya Desa Blangcut menuju Desa Dayahkruet. Jalan utama penghubungan tergampong, tertutup lumpur genangan air sisa banjir bandang. Ini warga yang dengan alat seadanya ya membersihkan rumah mereka secara mandiri. Kita lihat juga air juga masih menggenang. Tadi ada alat berat yang diturunkan untuk membersihkan juga. Sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati. Tapi kita lihat ini parah sekali ya. Lumpur yang sudah mengeras, merendam seisi rumah. Warga terpaksa ngebut pembersihan rumah karena mereka kelelahan bertahan di posko pengungsi. Mereka berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Pembersihan lumpur dan sedimentasi terus dikebut pada 1 jalan nasional dan 2 jalan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Ini adalah upaya pemerintah setempat ya untuk memastikan percepatan penanganan, bahkan hadir juga Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang meninjau langsung jalan-jalan yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang harus segera dibersihkan. Menteri PU juga meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di lorong warga, malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Pembersihan jalan-jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat, 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Memang kendala utama kalau
dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya, sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya bisa minta, kita akan kerja 24 jam di situ untuk kejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan... Terima kasih masih bersama kami. Hujan deras intensitas tinggi melanda Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibatnya banjir setinggi 1 meter menutup jalan menuju pantai selatan Gunung Kidul. Jalur kini ditutup sementara dan lalu lintas dialihkan ke jalur lain. Info malam ini SMK sudah banjir bandang. Ini malam tadi ya pemirsa, banjir menggenang jalan utama pantai selatan Gunung Kidul, tepatnya di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari. Banjir setinggi 1 meter. Banjir merendam kawasan SMK Negeri 1 Tanjung Sari Gunung Kidul. Jalur utama menuju pantai selatan Gunung Kidul terendam, tingginya 30-50 cm. Ini hari ini akhirnya membuat jalur utama menuju pantai Baron ditutup sementara. Penutupan jalur dimulai sejak pagi tadi hingga batas waktu yang belum ditentukan karena banjir masih belum surut sepenuhnya. Ya, hujan deras di beberapa wilayah mengakibatkan banjir terjadi di mana-mana ya. Seperti di Cirebon, Jawa Barat juga, selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan meluapnya sungai dan air pasang laut di Cirebon. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Cirebon masih menyisakan genangan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pangenan dan Kecamatan Gebang. Di Desa Pangerengan, ketinggian air masih bertahan di kisaran 50 cm. Bahkan di sejumlah titik rendah yang dekat sungai, ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir yang merendam sejak Jumat malam ini masuk dengan cepat ke rumah-rumah warga, khususnya yang berada di daerah rendah. Lebih dari 200 rumah terdampak banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya sungai Singaraja. Kondisi kian diperparah setelah air pasang laut datang hingga air tak mudah mengalir ke muara laut. Desa Pangerengan menjadi salah satu daerah langganan banjir di Cirebon Timur. Hujan lebat membuat debit air sungai naik tajam hingga meluber. Meski saat ini air berangsur surut, namun warga khawatir kembali naik akibat rob yang berlangsung lama. Setiap tahun. Langganan berarti Pak ya? Tapi untuk tahun ini baru kali ini berarti Pak? Baru. Musim hujan ini nih ya? Ini biasanya cepat Pak? Ya kurang lebih kalau sore paling, kalau udah surut mah. Sore biasanya ya? Cepat masuk rumah air Pak? Cepat. Masuk rumah airnya Pak? Masuk. Ketinggian berapa kemarin Pak? Paling sekitar 50 cm ada? ada. Dari data sementara BPBD Kabupaten Cirebon, banjir yang sejak kemarin melanda Kabupaten Cirebon merendam 5 kecamatan. Diperkirakan potensi banjir masih akan terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sempat terputus akibat banjir bandang yang melanda wilayah Biren, Aceh, Jembatan Kutablang, Kabupaten Biren mulai hari ini sudah bisa dilewati pemirsa. Ya, sempat putus jembatan Kutablang Aceh bisa dilewati. Ini adalah gambar sebelum jembatan diperbaiki ya. Sekarang jembatannya sudah bisa digunakan. Jembatan Kutablang yang akhirnya bisa kembali digunakan pemirsa. Sipul Heplu tanggal 27 Minggu Desember nyoka dibuka secara resmi jembatan Kutablang, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Perleja Umedan atau Jauh Banda atau sebaliknya telah bisa dilalui untuk kendaraan roda 2, roda 4, roda 6
bobot di bawah 30 ton ke bawah. Ya, silakan. Itu tadi adalah jembatan Kutablang yang sudah diperbaiki pemirsa. Ini sebelumnya akibat dahsyatnya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda, sejumlah jembatan termasuk jembatan Kutablang putus membuat sejumlah wilayah terisolir. Tapi upaya perbaikannya terus dilakukan untuk menyambungkan kembali jembatan yang putus. Dirjen Bina Marga mengirimkan 11 unit jembatan Baile, jembatan darurat ke Aceh. TNI mengerahkan 8 unit tambahan dalam kolaborasi penanganan darurat. Dan hari ini jembatan Kutablang sudah disambung kembali, jembatan Kutablang Biren Aceh sudah bisa dilalui.